Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihi al-mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wal mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim. Nabiyyina wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah subuh sekali lagi rahmat Allah SWT, Bapak Ibu sekalian. Kita bersyukur alhamdulillah subuh hari ini kita kondisi sehat walafiat alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kesehatan dan keafiatan kepada kita insyaallah. Salawat beserta salam terus kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabatnya, keluarganya, dan kita semua umatnya yang selalu istiqomah terhadap Islam ila yaumil qiyamah. Kita lanjutkan kajian kitab Minhajul Mu'min. Hak-hak dan kewajiban kita kepada semua manusia dan makhluk di sekitar kita. Ini memang sangat luas ya. Nah, di antara hak kita sesama makhluk ini, hak kewajiban kita sesama makhluk ini adalah, ini khususnya kepada manusia ya. Wa amma haqqu jarika fahafidhahu ghaiban wa ikramuhu syahidan wa nasartahu idza kana mazluman wa la tattabi' lahu aurah wa la tattabi' lahu aurah. Adapun kewajiban kamu, kewajiban kita ya, kepada tetangga kita adalah fakhafidhahu ghaiban, menjaga kehormatan mereka kalau mereka tidak ada. Jadi kita jaga kehormatan tetangga. Makasih Bapak. Wa ikramuhu syahidan, kalau dia terlihat atau kita bertemu dia, kita memuliakannya. Jadi kita jaga dia kalau nggak ada, kita jaga kehormatan tetangga kita kalau nggak ada. Apa itu? Kalau rumahnya disatroni, rumahnya terancam, kita jaga. Nggak boleh kita jaga rumah kita doang. Jadi rumah tetangga kita juga kita jaga dari pencuri, dari orang yang nggak benar itu. Jadi saling jaga kita. Mentang-mentang kita ini sekarang ini Bapak Ibu sekalian, di zaman modern, zaman nafsi-nafsi ini, banyak orang tidak perhatian sama tetangganya gitu. Yang penting rumahnya aman, masa bodoh tetangga gitu. Ada bahkan Bapak Ibu sengaja itu airnya mengalir ke tetangga, sampahnya itu ke tetangga, dia nggak mau tahu. Dia senang kalau tetangganya itu lebih kotor dari dia. Dia senang tetangganya itu kalau lebih miskin dari dia. Nah itu, ini ada bertetangga yang tidak Islam. Jadi pedoman hidup kita itu Bapak Ibu sekalian, di mana-mana pakai Islam, kemanapun. Kalau kita mau mati secara Islam. Banyak orang nggak mati secara Islam Bapak Ibu, karena yang Islamnya sholat doang. Ini penting, Islamnya sholat doang. Islamnya ketika di masjid doang. Iya, ada KTP doang. Islam itu dalam segala hal. Bertetangga kita Islam, ngomong kita Islam, tidur pun Islam, makan pun Islam, 24 jam Islam. Inna sholati wa nusuki mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup dan matiku, hidup dan mati. Nah, bertetangga ini Bapak sekalian seperti menjaga diri kita, tetangga itu.
Seperti kita menjaga rumah kita. Kalau rumah kita nggak mau, misalnya lagi banyak hujan, genangan airnya itu ke rumah kita, ya nggak boleh kita menggunakan air kita ke rumah tangga kita. Kalau rumah kita itu tidak mau dimasuki pencuri, maka juga begitu rumah tetangga kita jaga, jangan sampai kita kasih tahu dia, Pak, mohon maaf Pak, ini hati pintunya nggak dikunci Pak. Saling menasihati, itu namanya fahifidhahu ghaiban. Kalau dia tidak ada, kita jaga tetangga kita, rumahnya, anaknya. Anak tetangga kita seperti anak kita, Pak. Jadi memang kata seorang sahabat, kami itu selalu tiap hari dinasihati sama Rasul tentang tetangga. Tiap hari Nabi itu bicara tetangga. Sampai kami menganggap tetangga itu diwarisi. Saking seringnya Nabi SAW menasihati sahabat tentang tetangga. Dikit-dikit tetanggamu, dikit-dikit tetanggamu, dikit-dikit tetanggamu. Kata sahabat, sampai kami memahami, jangan-jangan tetangga ini diwarisi kayak anak. Gitu. Jadi kita meninggal, warisan kita ke anak. Saya pikir tetangga itu begitu. Saking seringnya Nabi Muhammad SAW nasihatin kita tentang tetangga. Gitu. Jadi bagus sekali, luar biasa ya. Dan tetangga ini Bapak sekalian, tidak peduli dia muslim atau non muslim, namanya tetangga harus dihargai. Tidak peduli muslim non muslim. Jangan mentang-mentang non muslim kita cuekin, biarin aja. Enggak. Terjaga juga Pak. Itulah Islam. Enggak ada agama lain begini. Maupun Muslim, Hindu, Buddha, Kristen. Jadi samping saya itu ada persis Pak, dempetan tembok Kristen. Jadi baik orang. Ya kalau dia datang dia senyum, Pak Haji apa kabar? Itu juga Pak. Ya. Baik aja ngutang. Samping rumah begini, depannya Pak Edwin itu langsung jalan pinggir jalan jenderal. Kalau saya mau sholat, itu yang menjaganya itu kan di depan rumahnya. Saya salam, misi, bukan salam, permisi ya. Jadi kalau mereka saya lewat, mereka dulu yang permisi dia Pak Haji. Padahal masjid, nggak jadi masjid. Bapak Ibu, jadi tetangga ini harus wa nusratuhu idza kana mazluman, dan menolong mereka kalau dia terzalimi. Mereka juga kemarin bagus waktu saya kecurian motor itu. Kalau saya tahu Pak, saya ini yang pengawal-pengawalnya itu ya non muslim, mereka baik juga Pak. Kalau kita baik sama orang itu baik. Jadi kita harus menolong mereka, membantu mereka kalau mereka dizolimi. Wala tattabi' lahu aura, jangan mencari auratnya. Auratnya maksudnya apa? Kekurangan-kekurangan. Oh tetangga itu begini, ternyata dia begini. Diceritain aibnya tetangga itu yang sudah puluhan tahun lalu Pak. Nggak boleh. Nah, kita di Al-Hidayah ini masih ada budaya ini. Khususnya ibu-ibu itu apa? Ya. Ceritain istrinya Pak ini, istrinya Pak ini, istrinya Pak ini. Udah bosan istrinya Pak ini, suaminya cerita itu. Ini ibu-ibu kan. Nah kalau kita punya istri begitu Bapak Ibu, kita stop, jangan. Bicara dosa. Meninggal dalam kondisi ghibah langsung neraka Pak. Tanpa hisab nerakanya. Tanpa hisab itu maksudnya tanpa diaudit. Langsung lurus-lurus. Ceritain tetangga udah meninggal diceritain pun. Masih diceritain pula. Tetangga udah meninggal. Oh dulu dia itu waktu masih hidup
Astagfirullah. Orang udah meninggal masih diceritain aibnya. Harusnya ditutup aibnya. Oh enggak, dia orang bangsa. Harusnya begitu, Pak. Oh dia begini dulu. Enggak, dia apa? Enggak. Mungkin salah dengar aja. Kan hati kita begitu ngomongnya. Jangan, oh dia besar-besar. Iya betul. Tambah lagi. Oh saya pernah. Bahkan sekarang itu ada orang kalau tahu rahasia orang lain, kayak dapat emas, Pak. Langsung TV. Rahasia orang. Kalau bisa kita nggak usah tahu rahasia orang. Biar kita nggak tersiksa, Pak. Ini khusus tetangga ini. Karena kita itu berinteraksi dengan tetangga, Masya Allah. Tetangga itu 40 rumah. 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri, 40 rumah ke depan, 40 rumah belakang. Jadi kita Pak Edwin itu ke depannya sampai seberang jalan itu masih tetangga, Pak. Sampai Raudhatul itu masih tetangga, Pak. Jadi kehormatan mereka kita jaga. Ada yang ceritain dia? Enggak. Tahu dari mana informasinya? Kalau bisa dimatikan informasi itu. Ditutup. Siapa yang bilang? Enggak ada. Nah, selesai dia. Tapi kalau kita sambung juga, oh iya saya juga pernah dengar begini. Nyambung terus. Ya, dihentikan informasi itu. Jadi wala tattabi' lahu aurah. Jangan membuka auratnya, kelemahannya maksudnya. Fa in alimta alaihi su'an satartahu alaihi. Kalau kamu melihat, kalau kamu mengetahui bahwa dia ada kejahatannya, keburukannya yang disebar, engkau tutup. Satartahu. Ditutup. Enggak, saya enggak tahu. Ibu tahu dari mana? Ya, gue tahu dari sini. Enggak, mungkin dia ngada-ngada itu. Sehingga dia ragu untuk menceritakan, Pak. Ketika ragu udah berhenti. Nah, bisa menghentikan gibah itu, apalagi fitnah, itu kita luar biasa berpahala. Fitnah itu jangan disebar, tapi di stop, dihentikan. Wa in alimta annahu yaqbalu nasihataka nasahtahu. Nah, tetangga juga kalau ternyata dia nerima nasihat kita nasihati. Makanya sesama tetangga itu saling nasihati. Ya. Nasahtahu, engkau nasihati dia. Fima bainika wa bainahu. Wala tuslimuhu inda syadidatin. Jangan engkau biarkan dia dalam kondisi susah. Ya, kalau orang miskin, kita kebetulan ada, Bapak Ibu, kalau bisa sayurnya dibanyakin. Itu ada hadisnya gitu. Kalau masak sayur, banyakin kuahnya. Ini kondisi zaman dulu, Pak. Kalau masak sayur, banyakin kuahnya. Kasih tetangga sebagian. Itu kondisi zaman dulu. Ya, kalau zaman kita kan beda lagi gitu. Ya. Kalau masak nasi, tahu tetangga miskin, jangan 1 gelas doang berasnya gitu, tambah 1 gelas setengah. Begitu caranya. Minimal makannya itu kita bantu. Kalau sekarang kan udah tetangga beliin nasi padang selesai gitu kan. Ya, kalau sekarang kan begitu. Saya punya teman itu bagus sekali, Pak. Teman saya, dia kebetulan pengusaha. Saya jalan ke dia itu berhari-hari gitu. Kalau beli sesuatu itu makan itu, Pak, dia orang kaya, Pak, pengusaha. Tapi kalau makan itu nggak mau di restoran mahal-mahal gitu. Dia itu warung-warung biasa. Saya tanya kenapa? Saya ingin bantu yang punya warung. Jadi kalau dia makan di situ, Pak, misalnya dia makan 50.000, kasih 100.000, dia nggak diambil kembaliannya. Jadi halus, infaknya itu halus. Ya, nggak dikembaliin.
Kalau misalnya 200.000, dia kasih 250.000. Kata orang, kembali, gak usah. Selalu begitu. Kalau makan di luar. Wah, itu usahanya jalan terus. Masya Allah, makin makmur sekarang. Sekarang udah susah ditemui, saking udah sibuk usahanya. Jalan-jalan kelompok baru itu barang. Ada 4 hari gitu kan. Jadi saya menemani dia menemani saya sebenarnya. Dia, ayo kita jalan. Ke Aceh ini Pak. Ini ada beberapa juga orang ikut. Nah, datang ke sana. Kita tahu kan orang itu cara makannya gimana, bergaul sehari-hari itu. Kalau begini Pak, nggak ketahuan kita Pak. Kalau dalam masjid, nggak ketahuan aslinya, belum ketahuan. Kalau jalan bareng itu baru ketahuan. Kata Umar begitu, kalau ketahuan itu jalan bareng. Nah, kalau bapak ini kan sudah saling tahu, sudah sering jalan bareng. Nah iya, ada orang kalau jalan bareng pas makan di warung bersama-sama, dia diam aja Pak. takut membayarin. Kalau kawan ini enggak. Kalau kami itu kalau jalan, siapa yang cepat bayar Pak? Kata dia, oh kamu terlambat, saya udah bayar. Dia kita mau bayar, udah apa dia? Udah bayar Pak, Ustaz, nggak usah. Jadi yang begitu bagus. Lalu saya bilang begini, antum ini tidak, Bapak ini tidak memberi kesempatan saya berpahala. Masa kalau Anda terus yang bayar? Kita juga dong, saya ingin berpahala juga. Oh iya, silakan. Baru dikasih sama dia. Yang kayak gitu Pak, sekalian. Tetangga ini memang luar biasa. Karena apa? Karena kalau kita sakit, tetangga dulu yang tahu. Belum tentu kakak kita yang di Lampung, yang di Aceh, di mana gitu. Belum tentu Pak. Saudara kita ini kan jauh-jauh, saudara kandung kita. Tapi tetangga itu yang paling dekat sama kita. Kita berantem sama istri, tetangga dulu yang dengar Pak. Betul nggak Pak? Bukan keluarga gitu loh. Keluarga masih jauh. Ya. Jadi wala tuslimuhu inda syadid. Jangan dibiarkan dia dalam kondisi sulit. Ya, kalau lagi bangkrut lagi macam-macam itu ya, kita datang ada apa, Masya Allah, nasihatin itu gini caranya. Ini kalau udah meninggal baru kita datang. Ini kita Insya Allah banyak taksir kita, banyak kekurangan kita bertetangga ini. Nah, kita evaluasi ya. Wa tuqbilu usratahu. Ya, kamu terima kesulitannya, artinya wa taghfiru dzanbahu, ampuni kesalahannya. Jadi kalau dia salah, nyertain kita. Kalau tangga begini sih nyeritain kita mulu sama orang lain, ampuni, maafin aja. Wa tu'ashiruhu mu'asyaratan karimah. Bergaul dengan mereka dengan bergaul yang mulia. Wala quwwata illa billah. Ini kewajiban kita kepada tetangga. Makanya Nabi itu tetangganya Yahudi itu selalu dijenguk Pak kalau sakit. Ya, ada cerita itu kan. Suatu ketika Yahudi ini tetangga Nabi, gak jauh dari rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi benci sama Nabi luar biasa sampai ubun-ubun. Jadi kalau Nabi lewat rumahnya itu diludahin Pak. Nabi ke masjid diludahin. Dulu di Madinah masih ada Yahudi itu. Nanti di akhir-akhir kekuasaan Nabi, di akhir kenabian, ya beberapa tahun sebelum wafat Nabi itu, mereka kemudian diusir karena memerangi. Diusir dari Madinah, nggak ada lagi, bersihkan dari Madinah Yahudi. Sebelumnya hanya Yahudi. Ada suku Hazrat, Aus, Qainuqa dan seterusnya itu. Nah, ada Yahudi ini tetangga Nabi, saya benci sama Nabi, enggak kayak kita lah. Ini pastor ini kayak kita begitu lah, yang sering mengkristenkan itu umat Islam. Nah begitu juga nih Yahudi, ini mengislamkan orang Yahudi, menguasai kota Madinah pula, bencinya sampai ubun-ubun. Nah setiap Nabi keluar dari rumahnya diludahin Pak.
Nabi nggak balas. Udah sebulan, 2 bulan gitu Pak Ibrahim. Nabi bawa lap aja, ya, lap. Gak diapain ya. Tetangga Pak, model gitu. Suatu ketika Nabi lewat, nggak diludahin lagi. Mana ludah selama nggak ada itu. Berhenti itu ludah itu. Nabi jangan-jangan sakit nih orang. Nabi jenguk Pak. Jadi Nabi cepat tahunya, kalau dulu kan nggak ada WA dan sebagainya. Oh sini sakit, tangga kita sakit, nggak ada grup RT, nggak ada. Oh ini sakit nih. Nabi langsung tahu sakit. Nabi langsung jenguk. Bapak Ibu. Ketika Nabi jenguk, dia tuh ketok pintu. Siapa di luar? Suruh anaknya, coba lihat. Siapa? Jadi Muhammad. Muhammad. Jangan-jangan dia balas dendam. Selama ini saya ludahi. Nabi Muhammad ketok lagi. Salam. Nggak boleh ngasih salam ke orang kafir. Salam. Ya. Saya Muhammad, saya mau jenguk engkau. Karena engkau tetangga, saya mau jenguk. Saya mau lihat apakah engkau sakit atau sehat. Baru dibuka pintu, Pak. Ketika dibuka pintu, wahai Muhammad, terus terang saya heran. Saya ngeludahi kamu tiap hari, tapi engkau jenguk saya lebih duluan lagi daripada orang Yahudi lain. Teman saya yang Yahudi lain belum ada yang jenguk. Ente sudah datang dulu. Kenapa Nabi Muhammad tahu dia sakit? Karena berhenti ludah itu. Sementara saudaranya tak tahu dia sakit, Pak. Orang nggak ada telepon zaman dulu. Kata Nabi Muhammad, kami begini, Islam mengajarkan begini. Tetangga walaupun buruk, tetap kami pergauli dengan baik. Kita sama-sama manusia. Nggak boleh saling benci, saling musuh, saling nggak boleh. Ya. Akhirnya masuk Islam tuh Yahudi, Pak. Masuk Islam. Kalau begitu agamamu itu benar. Agama kami nggak benar. Masuk Islam. Coba, karena ludah masuk Islam. Begitulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbuat baik dan berinteraksi sosial dengan tetangganya itu luar biasa. Bukan karena sudah syuruk, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.